Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Abdillah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan meresum atau menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan pada kegiatan PBAK kemarin dan juga sekarang, yaitu mengambil 2 materi dari hari pertama dan juga 4 materi dari hari kedua. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah UIN Malang yang disampaikan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Dimulai dari yang pertama, yaitu transformasi lembaga. Dimulai sejarahnya dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1961. Kemudian tahun 1965 beralih ke Surabaya, yaitu IAIN Surabaya Fakultas Tarbiyah di Malang. Karena fakultas tertua itu atau Univ Islam waktu itu yaitu adalah PT AIM, merupakan yang tertua di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1965 beralih ke Surabaya. Jadi, Fakultas Tarbiyah yang di Malang untuk IAIN Surabaya. Pada tahun 1997, IAIN ini mendapat keluasan atau otoritas dari pemerintah menjadi STAIN Malang. Lanjut, berubah lagi menjadi UIIS atau Universitas Islam Indonesia Sudan. Dan ini terjadi pada tahun 2002. Lalu pada tahun 2004 berubah lagi menjadi UIN Malang, dan itu pun belum bernama. Dan setelah itu akhirnya pada tahun 2009 terbentuklah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tidak berubah lagi. Mari kita sama-sama cari tahu apa itu visinya, apa itu visi dari UIN Maulana Malik Malang ini, yaitu adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Lalu apa saja misi dari universitas ini? Yaitu ada mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan juga menghasilkan sains teknologi seni relevan dan berdaya saing tinggi. Dan kita mengandung 4 poin yang sangat penting di sini, yaitu ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan pematangan profesional. Lanjut, rencana langkah panjang pengembangan Universitas Group pada 25 tahun ke depan, yaitu ada institution, establishment, and academic reinforcement. Lalu lanjut lagi, regional recognition and reputation yang pertama. Lalu lanjut, regional recognition and reputation yang kedua. Dan berlanjut ke international recognition and reputation yang pertama. Dilanjutkan lagi kepada international recognition and reputation yang kedua. Di UIN ini tidak hanya pendidikan tinggi saja, tetapi juga terdapat pesantren ma'had yang digabungkan dengan format dalam bentuk integrasi antar pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Dan seluruh mahasiswa pada tahun pertama dan kedua wajib untuk bertempat tinggal di ma'had. Sedangkan kebijakan universitas ini yaitu ada kebijakan mutu dan juga ada kebijakan akademik. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG selaku Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Malang ini memiliki 7 fakultas. Yang pertama yaitu ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan juga terdapat pasca sarjana. Nah, dari berdasarkan roadmap rencana induk pengembangan UIN Maulana ini, kampus ini berada pada tahap international recognition dan international reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya internasionalisasi
universitas selalu mendapatkan dukungan, di antaranya dengan berbagai event akademik internasional seperti International Conference, penambahan jumlah mahasiswa. Pada saat sekarang ini, UIN Malang ini sudah hampir memiliki 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Dan juga UINMA ini sudah tersertifikasi ISO. Menyelenggarakan pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, seperti visi UIN Malang, dan juga ada integrasi keilmuan adalah memadukan komponen antara sains dan juga Islam. Kemudian secara kelembagaan menggabungkan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Untuk membentuk karakter mahasiswa, maka dari itu adanya Ma'had Al-Jami'ah dengan menekankan keagungan akhlak dan kedalaman spiritual. Lalu adanya pengembangan bahasa asing di UIN Malang, ada juga rumah tahfiz Al-Quran, ada juga rumah moderasi. Dengan fungsi itu mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman, serta mampu menempatkan diri di tengah pada posisi moderat di antara ideologi kiri maupun ideologi kanan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu organisasi mahasiswa. Kita lanjut ke apa itu Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Yaitu adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan juga lingkungan fakultas. Turunan lembaga eksekutifnya ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun prodi. Apa itu fungsi DEMA universitas? Yang pertama yaitu ada sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Lalu ada juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA universitas adalah melaksanakan proker organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, lalu mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan di Kementerian DEMA universitas ini terbagi menjadi 6, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri yang pertama, ada Kementerian Luar Negeri yang kedua, yang ketiga yaitu ada Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, yang keempat ada Kementerian Agama, yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir yaitu adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi. Lalu kita lanjut ke struktur pengurus DEMA universitas, yaitu ada ketua, di bawah ketua ada bendahara, sekretaris, wakil, ada di bawahnya ada kementerian-kementerian, dan di bawah kementerian terdapat sekretaris kementerian, dan di bawah sekretaris kementerian terdapat anggota. Sedangkan program kerja 1 tahun ke depan yaitu ada sahabat desa, ada sapa sekolah, ada soshumpol seperti rihlah parlemen. Kita lanjut ke Senat Mahasiswa. Merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Dan mereka ini bekerja di balik layar seperti membuat undang-undang universitas dan akan disetujui oleh presiden universitas. Fungsi dari semua universitas ini ada yang pertama ada advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga ada pengawasan, dan yang keempat ada penganggaran. Tugas DEMA universitas ini yaitu ada mengawasi dan mengontrol DEMA, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai anggaran tersebut, memfasilitasi aspirasi UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan masih banyak lagi. Lanjut ke wewenang, SEMA ini membentuk UU yang dibahas Presiden, menampung dan mempertimbangkan aspirasi, memberi mandat pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil sidang
dan mengawasi proker dan kebijakan 5 universitas, dan masih banyak lagi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke unit kegiatan mahasiswa atau disingkatan UKM. Yang pertama ada Menwa. Dengan sejarahnya, yaitu dibentuk oleh Jenderal Ahana Sution 1959. Widya Kastrena Dharma Sida adalah semboyan dari resimen mahasiswa. Warna ungu, warna baret dengan makna mulia, berpengetahuan dan terpelajar. Fungsi Menwa itu melaksanakan pembinaan anggota di bidang akademik, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang bela negara, dan bersama dengan mahasiswa membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Pramuka. Pramuka ini adalah pelajar muda karena dengan program kerja yang pertama ada Anjang Sana, yaitu terdiri dari Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Yang kedua ada Perkemahan Wilakarya, yang ketiga ada Temu Alumni, dan yang keempat ada Musyawarah Pandega. Tugas-tugasnya yaitu terdapat dari rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan demo, dan masih banyak lagi. Lanjut ke KSRPMR, bergerak di bidang kemanusiaan, keluarga, dan kemanfaatan, dirintis sejak 1990 bulan November oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa. Motonya yaitu Khairun Nas Anfa'ahum Li'an-Nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terdapat 6 bidang, yaitu ada sosial atau sosial agama, ada dikten, ada rutang, ada kesehatan, ada litbang, dan ada juga humas. Yang keempat ada paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana. UKM ini berfokus pada bidang teknik suara, wadah untuk mengembangkan dan minat dalam seni bernyanyi perpaduan suara. PSM GGB ini diresmikan pada tahun 2015. Lanjut ke nomor 5, yaitu seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islam. Tujuannya membentuk karir seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sisi agamis atau jiwa agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi dharma perguruan tinggi. Di divisi ini di seni religius ini terdapat divisi, yaitu ada divisi gambus, salawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, dan juga qasidah. Yang keenam ada UKM teater dan komedi kontemporer, berdiri sejak 1986. Ada Mapra Zursina dengan program kerja rekreasi, sosial, olahraga, ilmiah untuk seperti gunanya untuk merefreshingkan mahasiswa. Yang ke-8 ada junior, UKM yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang olahraganya ada Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, dan Persatuan Catur. Lanjut ke Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, menampung aspirasi tentang bagaimana ketertarikan mahasiswa terhadap koperasi. Dulu bernama Sen Malang, didirikan pada periode 1989 sampai 1999, ditindaklanjuti oleh Presiden Mahasiswa periode 1999 ke periode 2000. Lalu Saudara Sabit Yasin diangkat sebagai Ketua Kopma Sten Malang 2000 sampai 2001. Dan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan diresmikan 9 Maret tahun 2000. Lanjut ke Komus atau Komunitas Musik Studio 3, bergerak di bidang musik, berdiri pada tanggal 10 Juni 1999. Lalu ada Taekwondo. Dulu merupakan ranting dari Taekwondo UB, didirikan oleh mahasiswa Muhammad Tahir 11 April 1995 dan diresmikan 21 September 1995. Yang ke-12 ada Jepret Klub Fotografi. Kegiatan intinya terdapat open recruitment, diklat, pameran, milad JC, hunting besar, dan Mustang. Baik, lanjut ke UKM. Nomor 13 yaitu Simfoni FM, berdiri sejak 5 Desember 1998, memberikan informasi seputar pendidikan dakwah didukung dengan musik-musik hits. Sedangkan program hariannya ada Simfoni Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Halo Kampus, Freeline. Program mingguannya yaitu ada Simfoni Weekend Show, Diabak,
Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Dia Limami, English Day, dan Yaumul Arabi. Lalu ke-14 ada UAPM Inovasi, bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tahun 1986 tanggal 21 bulan Maret, memihak kesadaran nurani, misinya memaksimalkan potensi aktivitas akademi melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM itu sendiri. Lanjut ke LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, lahir pada 1 Juli 1999 sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan. Biro-biro LKP2M ada kajian, penelitian, dan keorganisasian. Lanjut ke materi terakhir, yaitu ada Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP PKB. Peta persebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus dunia ada 260 juta total kasus, 4,49 juta meninggal dunia. Jumlah kasus di Indonesia ada 4.066.404 terkonfirmasi, ada 131.372 meninggal dunia, 227.182 kasus aktif, dan 3.707.850 sembuh. Sampai detik ini tidak ada satupun dunia ini yang dapat menemukan obat COVID-19. Kunci mengendalikan pandemi ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat sehingga terjadi herd immunity dan disiplin berprokes. Jadi kita lihat ada banyak masyarakat yang masih menghiraukan prokes ini yang menyebabkan banyaknya terjadi dampak pandemi COVID-19. Dampaknya terdapat pada sektor ekonomi. Yang pertama yaitu ada melemahkan daya beli, wilayah hilangnya pekerjaan. Yang kedua ada pendidikan. Dampak dari sektor pendidikan yaitu putus sekolah, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sedangkan itu, pemerintah juga berinisiatif mengeluarkan kebijakan di sektor pendidikan, yaitu ada bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, RS pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Ada bantuan lanjutan seperti besaran bantuan dan besaran bantuan UKT. Pentingnya kolaborasi Hexa dan Helix, yaitu kemajuan IT, harus melek teknologi. Kemajuan teknologi mencapai 4.0 dan mencapai 5.0 atau hologram. Kemajuan Biro Agama dan juga kemajuan pasar. Pesan dan peluang UIN Malang harus utama mengembangkan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sektor teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul yaitu dengan keagungan moral dan spiritual, memiliki digital quotient dan kesalehan atau peduli sosial. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan selama ini. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.